Halo Sobat HMP, senang sekali di sini saya Andrew bisa menemani Sobat HMP dimanapun Anda berada, tentunya dalam kegiatan talk show seputar kesehatan. Dan talk show seputar kesehatan kali ini kita sudah memasuki episode yang keempat. Tema hari ini adalah generasi yang sehat bermula dari keluarga yang sehat. Dan tentunya dalam kegiatan talk show kali ini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dr. Dika Asmawati dan juga Muhammad Muhayyad Bila, seorang ahli gizi. Ya, baik Sobat HMP, di hadapan saya sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Dika Asmawati, yang akan memberikan penjelasan nih terkait topik kita hari ini. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Dika. Halo Kak Endro, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Dika kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Lagi ada beberapa kesibukan, jadi cukup melelahkan, tapi tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Oke, ngomong-ngomong soal kesibukan nih, Kak Dika ini kesibukannya apa nih Kak? Oke, aku memang pekerjaannya sebagai dokter, terus aku juga lagi melanjutkan sekolah S2, jadi sebagai mahasiswa juga. Kalau dari dokter, aku juga bekerja sudah beberapa tahun bekerja di salah satu klinik di BSD. Kemudian aku juga aktif relawan sih untuk vaksinator, jadi aku kemarin cukup aktif untuk membantu pemerintah untuk mensukseskan vaksin gitu Kak. Terus aku juga seorang ibu dari 2 orang anak yang masih kecil, masih aktif-aktifnya, jadi lumayan cukup banyak yang harus diurusin Kak. Wow, menarik ya. Kesibukannya benar-benar padat ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai di pekerjaan juga, aktif komunitas, volunteer ya tadi ya. Aktif volunteer juga, Iya dan Kak. juga seorang mahasiswa. Wah, luar biasa nih. Bagi waktunya gimana nih, Kak? Itu dia Kak, aku kayak aku coba jalanin satu-satu aja Kak, jadi aku nggak mikir besok, yang hari ini aku jalanin hari ini aja sih, ya memang besok perlu dipikirin, tapi aku nggak sampai yang harus terlalu dipikirin gitu, nanti ya aku jalanin satu-satu aja Kak, besok mikir besok gitu Kak. Aku juga soalnya lumayan senang memang jadi volunteer Kak, jadi aku selain jadi vaksinator, aku juga memang ada membuka sekolah khusus anak-anak yang kurang mampu. Jadi aku banyak mengajarkan mereka soal kesehatan, edukasi, begitulah Kak, kurang lebihnya. Oh, baik. Berjiwa sosial sekali ya berarti ya, Kak ya? Uh, Tidak Kak, cuma senang aja, hobi. Oke. Tema kita hari ini kan adalah generasi sehat bermula dari keluarga yang sehat nih, Kak. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih, Kak, terkait dengan kesehatan keluarga nih, Kak. Aspek penting dalam menjaga kesehatan di setiap tingkat kehidupan, mungkin dari bayi sampai lansia, itu gimana sih, Kak? Oke, pertanyaannya bagus banget Kak, tapi kalau menurut saya ya aspek ini sebenarnya bukan dimulai dari bayi aja ya Kak. Jadi memang sampai saat ini sih masih ada yang menganggap bahwa perkembangan seseorang itu dimulai ketika bayi dilahirkan. Padahal sebenarnya perkembangan yang perlu kita perhatikan ini dimulai ketika tahap awal pembentukan janin. Jadi mulai dari proses perkembangan janin hingga sampai pada proses kelahiran. Nah, yang dibutuhkan pada pembentukan janin itu adalah kecukupan, misalnya salah satunya asam folat ya Kak. Jadi asam folat itu bagian dari vitamin B9, itu juga bisa kita dapatkan misalnya dari suplemen tambahan atau dari buah-buahan seperti kayak alpukat, pepaya, jeruk. Kalau dari sayur-sayuran itu mudah sih Kak, kayak seperti misalnya bayam atau brokoli. Nah, hal ini tuh sebenarnya penting untuk perlu diketahui oleh ibu hamil. Nah, manfaat asam folat yang pertama itu adalah membantu terbentuknya sel-sel tubuh. Jadi asam folat ini menjadi salah satu komponen nutrisi yang penting untuk dipenuhi kebutuhannya dalam proses awal pembentukan organ janin. Jadi dengan mengkonsumsi cukup asam folat pada ibu hamil dapat membantu juga untuk mencegah terjadinya cacat lahir pada bayi yang kita harapkan nanti akan menjadi bayi yang sehat. Jadi pada ibu hamil, kesehatan ibu dan asupan gizi baik sebelum dan selama kehamilan itu sangat berpengaruh terhadap kelahiran bayi yang sehat tuh.
Nah, kedua hal ini penting dan menjadi penentu untuk perkembangan anak di masa berikutnya hingga nanti ke lanjut usia ya, Kak. Nah, kalau tadi yang Kakak tanyakan lagi, yang kita lanjut ke tahapan remaja hingga dewasa, sebenarnya sih kita kalau untuk tahap ini sih sudah sadar ya arti pentingnya menjaga kesehatan. Jadi dengan adanya perkembangan zaman dan kemudahan akses internet, sesungguhnya memang kita lebih mudah untuk menemukan tips pola hidup yang sehat. Tapi karena kesibukan, terkadang membuat kita tuh jadi melupakan hal penting ini. Nah, untuk menjaga kesehatan pada tahap ini sebenarnya tidak susah sih, simple aja. Misalnya kita tidur cukup ini sekitar kurang lebih 8 jam sehari itu dikategorikan tidur yang berkualitas. Kemudian kita menjaga pola makan sehat dan seimbang. Kemudian juga rutin berolahraga. Kalau rutin berolahraga ini kalau dari WHO menganjurkan untuk kalau olahraga itu minimal 150 menit per minggu. Kemudian juga hidup bersih. Ini simple seperti kayak sebelum makan kita harus selalu mencuci tangan. Hindari stres juga karena ini juga bisa menurunkan imun sehingga menyebabkan kita itu mudah terkena penyakit. Terus kita juga sebaiknya memang rutin memeriksa kondisi tubuh atau medical check up karena sehat menurut kita belum tentu sehat secara medis atau menurut dokter, Kak. Nah, di sini juga yang tadi yang saya bilang itu tidak cuma menjaga saja, tapi kita juga harus konsisten. Karena tubuh yang prima dan jiwa yang sehat itu tentunya didapatkan dari pola hidup yang sehat dan juga harus teratur. Kalau pada tahapan berikutnya ya Kak, kalau misalnya pada lansia, perlu diperhatikan bahwa jumlah asupan kalori untuk bagi lansia lebih sedikit karena aktivitas juga sudah tidak seaktif dulu lagi ya. Jadi kebutuhan nutrisi yang paling utama pada tahapan lansia itu adalah protein. Itu untuk menjaga otot. Terus selain itu juga ada karbohidrat, serat, vitamin, kalsium, dan air. Itu yang harus benar-benar tercukupin. Sementara kalau konsumsi gula, garam, dan minyak itu sebaiknya memang dibatasin untuk lansia. Nah, biasanya kalau lansia karena aktivitasnya berkurang, tapi kebutuhan cairan tetap harus dibutuhkan supaya tidak dehidrasi. Nah, kadang-kadang tuh orang tua tuh suka ya lupa karena minum, karena merasa aktivitas fisiknya tidak sebanyak yang lebih muda gitu. Jadi lansia juga biasanya juga mengalami masa susah makan atau kehilangan nafsu makan sehingga kecukupan gizi menjadi tidak terpenuhi. Nah, kalau jika masalah ini terjadi, sebaiknya sih sebaiknya lansia bisa menerapkan porsi makan yang kecil namun sering. Jadi komposisi makan pada lansia, contohnya misalnya setengah piring berisi buah dan sayuran. Cara lain juga bisa dengan menganjurkan misalnya supaya lansia ini nggak malas makan untuk tetap beraktivitas fisik seperti olahraga ringan, misalnya kayak jalan pagi. Jadi jika orang tua misalnya susah makan, aktivitas fisik ini dapat membantu menjadi lebih mudah lapar. Nah, ini salah satu cara untuk mendukung pemenuhan gizi tetap seimbang pada lansia. Jadi itu sih Kak menurut saya untuk aspek penting dalam menjaga kesehatan di setiap tingkat kehidupan. Agak panjang ya Kak jawabannya ya. Wah, menarik nih. Beneran sebagai seorang dokter menjelaskan banget ya bahwa pentingnya di tingkat kehidupan itu memang banyak banget hal yang harus kita pahami ya. Dan yang saya highlight tadi ada satu kata adalah konsisten. Ya, ketika kita Ya, menjalani hidup sehat itu memang yang sulit bagi sebagian besar orang mungkin adalah untuk tetap konsisten ya untuk menjalankan itu ya. benar banget Kak. Karena kita sebenarnya juga sebanyak yang tahu teori itu kan seperti yang tadi aku bilang kemudahan informasi internet tuh aku banyak, maksudnya kita pasti dokter pun tahu banyak pasien yang sekarang sudah smart gitu dan tidak perlu dijelaskan pun pasien sudah tahu. Cuman agak susah untuk menjaga itu untuk tetap konsisten gitu Kak. Iya, iya, baik. Terus gini, Kak, kalau terkait dengan resiko penyakit nih, Kak. Resiko penyakit apa sih yang mungkin muncul atau mungkin akan timbul di setiap tingkat kehidupan gitu, Kak? Apakah ada perbedaan mungkin? Oke, jadi berbicara tentang kesehatan, memang tentunya kita tidak bisa dilepaskan dengan penyakit ya, karena itu berkaitan erat. Jadi setiap orang pasti akan mengalami fase yang sama dalam hidupnya, mulai dari lahir, bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi tua. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, setiap orang pasti mengalami regenerasi sel ya, atau pergantian sel dalam tubuhnya. Jadi secara alamiah,
sel tubuh juga mengalami penurunan dalam fungsinya akibat proses penuaan. Jadi resiko penyakit bisa terjadi dalam setiap tahapan kehidupan. Namun yang paling rentan itu pada bayi dan lansia. Jadi kalau ketika bayi masih berada di dalam kandungan, kan bayi itu mendapat perlindungan ya dari sistem imun sang ibu, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Tetapi saat dilahirkan, tubuh bayi itu menjadi rentan untuk terserang berbagai penyakit. Hal tersebut karena sistem pertahanan tubuh yang masih lemah setelah dilahirkan. Nah, saat daya tahan tubuh bayi melemah ini bisa terjadi berbagai gangguan penyakit. Terdapat banyak penyakit pada bayi baru lahir yang bisa terjadi. Kelainan tersebut mungkin membahayakan, ada juga yang mungkin bisa tidak membahayakan. Salah satu contohnya adalah penyakit kuning. Nah, penyakit kuning pada bayi ini terjadi karena bilirubin yang berlebih, sehingga menyebabkan kulit berwarna kuning. Gangguan ini umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir dengan organ hati yang belum matang, sehingga tidak dapat mengolah bilirubin yang dengan baik. Kalau pada lansia, lansia itu memiliki tubuh memang yang sudah tidak sekuat kita yang muda ya. Berbagai penyakit pun mudah menyerang. Hal tersebut terjadi karena imunitas tubuh pada lansia yang memang sudah mulai menurun. Selain itu juga, lansia juga sebagian besar memang sudah memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Bisa dari penyakit degeneratif akibat pertambahan usia seperti kayak stroke, jantung, diabetes, dan sebagainya. Nah, karena mekanisme pertahanan diri pada lansia turun sangat jauh dibandingkan kelompok usia muda, maka kaum lansia ini harus diberi dukungan dari luar untuk bertahan, misalnya kayak obat dan suplemen kayak gitu Kak. Sedangkan kalau yang remaja maupun dewasa, resiko penyakit yang timbul bisa beragam ya, tergantung lagi pada lifestyle-nya masing-masing, seperti kayak pola makannya sendiri, pola tidur, tingkat stres, dan lain-lain. Saya rasa itu sih Kak. Oke, menarik. Terus juga kalau di remaja kan mungkin banyak juga ya kasus yang mereka mengalami anemia ya, mungkin karena mereka kekurangan zat besi ya, Kak? Iya Kak, aku kebetulan di klinik aku juga menerima konsul rambut, jadi sebenarnya ada hubungannya sih Kak, karena aku banyak kedatangan pasien-pasien masih muda yang rontok gitu, karena mereka juga kekurangan karena begadang, itu rambutnya jadi rontok, lifestyle-nya nggak bagus, itu aku sampai memang harus kasih zinc Kak, zat besi. Terkadang mereka suka bilang, aku bukan anemia dok, gitu. Tapi padahal zinc itu juga sangat dibutuhkan untuk kekuatan akar rambut, karena ya sangat mempengaruhi banget Kak. Memang jadi balik lagi ke lifestyle lagi sih untuk anak-anak muda tuh Kak. Oke, menarik nih bahasannya. Terus gini, Oke. Sobat HMP ini di sini juga mungkin banyak juga yang sudah berkeluarga, punya anak juga gitu ya, kita mengurus keluarga. Apa sih peran orang tua terhadap menjaga kesehatan keluarga itu seperti apa sih, Kak? Oke, ini pertanyaannya kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah aku jawab sih Kak, karena sebenarnya aku juga sebagai orang tua belum bisa terlalu menerapkan Kak, tapi aku mencoba menjelaskan secara teori sebagai dokter ya. Jadi kalau untuk mewujudkan anak-anak yang sehat ya, orang tua tuh perlu, sebenarnya menurut aku ya, ada 5 peran penting Kak di orang tua yang sebaiknya perlu diterapkan. Pertama itu menjadi role model dong, karena orang tua itu kan otomatis role modelnya anak-anak ya. Anak-anak akan mencontoh perilaku kita dan menginternalisasinya sebagai bagian dari gaya hidup anak-anak itu sendiri. Jadi memang kita juga harus ada kerjasama dengan pasangan untuk menunjukkan kepada anak-anak nih kalau kita orang tuanya bisa mengkonsumsi makanan sehat. Jadi sebagai panutan untuk anak-anak itu yang pertama role model. Kalau yang kedua itu orang tua juga diharapkan bisa sebagai providers. Jadi provider di sini ya memang kita kan yang menyediakan makanan ya Kak. Jadi memang sebaiknya ya orang tua tuh harus menyediakan makanan yang sehat gitu kan. Kayak contohnya ya, contoh jelek nih, kayak aku kadang kan terkadang masih ingin makan Indomie ya. Indomie kan mie instan ya Kak. Jadi aku makan mie instan itu kalau pengen banget nggak depan anak-anak, aku sembunyi gitu, karena kalau anak-anak misalnya mau mie instan, aku bilang nggak ada gitu.
kita nggak punya, padahal ada, aku sembunyikan gitu Kak, karena ya itu kan balik lagi ke role model itu ya. Terus peran orang tua yang ketiga itu harus bisa enforcers. Jadi di sini kita orang tua yang membuat aturan sebenarnya ke keluarga. Misalnya ke anak harus makan, makanannya apa yang boleh dimakan dan apa yang dilarang untuk dikonsumsi. Tapi bukan berarti orang tua itu menjadi satu-satunya pembuat keputusan ya. Tetap kita harus gunakan komunikasi dua arah yang penuh pengertian ke anak-anak untuk membuat keputusan bersama. Jadi biar anak-anak juga tidak merasa terpaksa gitu untuk makan makanan sehat. Kita sebaiknya sih memang kayak melibatkan juga anak-anak untuk pemilihan menu sehat yang ingin dimakan anak-anak itu sendiri. Karena dengan memilih sendiri pilihan anak-anak itu, anak-anak akan lebih suka makan menu sehat yang tersedia. Kita tetap membimbing anak-anak dalam pemilihan makanan sendiri. Peran yang keempat itu untuk orang tua itu sebagai protectors. Jadi orang tua di sini diharapkan bisa mengawasi kesehatan fisik dan mental anak-anak. Mungkin kalau dipikir kenapa sih kesehatan mental itu perlu gitu kan. Jadi dengan orang tua memastikan bahwa anak tidak sering mengonsumsi junk food, kecanduan gadget, bullying atau stres. Perkembangan anak, pertumbuhan anak tentunya didapatkan dari pikiran yang sehat kan. Jadi melindungi kesehatan mental anak memiliki dampak positif sampai ia dewasa nanti gitu. Terus yang terakhir ini orang tua diharapkan bisa jadi agent for change. Jadi orang tua harus bisa mempromosikan pentingnya dan manfaatnya hidup sehat di rumah. Karena orang tua kan udah pasti otomatis menjadi sumber pertama ya informasi tentang hidup sehat bagi anak-anak. Karena kan kita gini loh, kita tuh nggak bisa selalu mengawasin anak kan juga pasti akan keluar rumah. Nah, dengan anak-anak yang sudah terbiasa makan sehat di rumah, maka cenderung pun walaupun kita nggak mengawasin di luar, mereka pasti juga sudah terbiasa untuk memilih makanan dan atau tidak suka jajanan makanan yang tidak sehat. Gitu sih Kak. Jadi lumayan banyak sebenarnya ya yang harus dilakukan orang tua perannya untuk menjaga kesehatan keluarga ini, makanya aku bilang pertanyaan ini gampang tapi susah diterapkan gitu Kak. Ya, ini benar ya, penting banget terkait peran orang tua bahwa rumah dan orang tua itu adalah sumber atau guru pertama bagi anak ya di rumah ya. Dan gimana caranya orang tua itu harus bisa menjadi panutan bagi anaknya sehingga anaknya akan mencontoh orang tuanya untuk berperilaku yang baik juga ya, yang sehat gitu ya. Iya. Iya, benar banget Kak. Itu kan susah-susah gampang ya. Iya benar, ini susah dilakukan. Kalau diomongin mungkin kita tahu teorinya seperti ini bahwa harus seperti ini, tapi ternyata menjalankan itu cukup membutuhkan effort yang luar biasa ya. Banget Kak. Oke Kak Dika, ini kan pertanyaan terakhir tentang tips healthy life sejak dini. Ini ada yang beda nggak sama yang pas jawaban panjang tadi? Kalau healthy lifestyle ini ya, ini penting banget sih Kak. Yang aku mau bahas tuh terlebihnya di masa kayak pandemi sekarang ini ya. Jadi penting bagi setiap orang untuk mulai menerapkan kesadaran untuk pola hidup sehat agar memang kita tetap harus menjaga kekebalan tubuh tetap terjaga dan tidak mudah terserang penyakit, karena kan ini kita sudah harus berdampingan sama virus COVID ini ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya menerapkan healthy life itu tidak harus merubah semuanya secara drastis sih Kak. Kita bisa memulainya dari membuat misalnya perubahan kecil secara bertahap dan konsisten. Simple aja, sederhana, misalnya seperti kayak gini. Kita bijak memilih makanan, contoh pertama. Jadi kita semua tahu ya bahwa makanan sehat dan bergizi itu inti dari cara hidup sehat. Dengan mengkonsumsi berbagai makanan sehat, misalnya mengkonsumsi gizi seimbang, misalnya karbohidrat, serat, protein, lemak baik, buah dan sayur-sayuran yang cukup. Terus selain kita mampu memilah makanan, kita juga diharapkan bijak dalam mengolahnya. Jadi nggak cuma memilah aja, tapi setelah itu kita goreng, jangan terlalu banyak gorengan, jangan. Jadi hindari terlalu sering mengolah makanan dengan cara digoreng atau dengan cara yang kurang sehat, Kak. Kedua, yaitu berolahraga secara teratur. Jadi melakukan olahraga itu dapat mengurangi stres dan ketegangan.
Aku sebenarnya juga lumayan suka lari ya Kak, dan karena kesibukan aku yang lumayan kadang sebagai mahasiswa penat gitu habis kuliah, dosen kasih tugas, terus apa anak-anak mereka aku kadang butuh healing. Nah, aku suka lari Kak. Karena menurut aku setelah aku lari itu aku lebih rileks, aku nggak tegang gitu. Terus olahraga juga mampu memperkuat otot ya dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau yang tadi aku bilang olahraga tidak harus pergi ke gym sih. Kuncinya satu, buatlah tubuh kita aktif bergerak setiap hari. Dengan aktif bergerak, tubuh itu akan berusaha untuk membakar kalori yang menghadapi tubuh. Lebih dari itu juga dapat membantu mengalirkan lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh agar tetap sehat. Nah, terkadang ya untuk kita yang sibuk atau bagi pekerja kantoran yang mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk olahraga, suka, aduh aku nggak ada waktu nih gitu kan. Sebenarnya simpel sih Kak, bisa melakukan berbagai aktivitas fisik sederhana. Misalnya kalau di kantor ada tangga, ya kakak milih untuk naik tangga ketimbang naik lift atau eskalator kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya untuk olahraga tidak ada alasan. Nah, untuk tidur yang cukup juga itu penting karena gini, rajin olahraga dan makan makanan yang bernutrisi tinggi itu semuanya akan sia-sia kalau kita tidak cukup tidur. Jadi tadi yang saya bilang tidur yang cukup itu idealnya sekitar 7 sampai 8 jam sehari. Perlu diketahui, kurang tidur itu dapat menyebabkan imunnya turun dan kondisi kesehatan kita menurun. Uh, yang lainnya lagi hal lainnya lagi yang simpel itu kayak banyak minum air putih. Jadi gini, sekitar 60% dari komposisi tubuh kita itu kan adalah air. Namun setiap hari kan cairan dalam tubuh akan terus berkurang lewat keringat atau urin ya karena kita beraktivitas. Jadi kita tetap perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan cairan terpenuhi setiap hari. Nah, kalau pada orang dewasa konsumsi air putih yang disarankan itu sekitar 8 gelas atau kurang lebih 2 liter. Nah, pertanyaan selanjutnya kan gini, boleh nggak sih kalau kita minum lebih dari 8 gelas per hari? Jawabannya sebenarnya banyak sedikitnya asupan cairan seseorang, balik lagi tergantung dari aktivitas yang dilakukan hari itu. Jadi sebenarnya nggak benar-benar harus 8 gelas gitu ya, kita sesuaikan lagi. Kemudian yang selanjutnya, tipsnya itu hindari stres sih. Jadi saat kita merasa stres, semua sistem dalam tubuh kita itu akan merespon dengan cara yang berbeda-beda. Jadi stres yang bersifat kronis itu dapat berdampak pada kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebaiknya memang berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi atau bahkan menghindari segala hal yang membuat kita stres. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah dengan menjaga kesehatan jiwa, otomatis kita juga bisa menjaga kesehatan fisik kita. Itu sih Kak kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan mengenai tips healthy life. Oke, terima kasih Kak Dika atas sharingnya dan juga kesempatan dan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol ya, sharing di sini di talk show-nya Karya HMPF KMUI. Oke, mungkin nanti kita Sama-sama. bisa diskusi lebih banyak ya Kak ya. Boleh Kak. Oke ya, baik Sobat HMP dan kita juga sudah kehadiran narasumber kita yaitu Muhammad Muayyad Billah yang merupakan ahli gizi dan juga mahasiswa pasca sarjana di Universitas 11 Maret. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Kak Billah. Halo, halo, selamat malam Mas Hendro. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Gimana nih Mas Billah kabarnya? Biasa kita panggilnya Kak sih kalau di UI. Gimana nih Kak Billah kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Baik, sehat walafiat. Dan untuk saat ini aktivitasnya apa nih Kak? Aktivitasnya masih, tadi sudah Kak Endro juga jelasin kan, kalau saya salah satu student di sekolah pasca sarjana, berarti aktivitasnya masih bersekolah, berkampus lah, masih ngampus, sama ya sedikit ngisi konseling lah Kak Endro. Oke, konseling berarti seputar gizi ya, sesuai profesinya ya? Betul, betul. Oke, dan hari ini kita akan banyak tanya-tanya nih Kak, seputar, mungkin ke Kak Bila seputar gizi ya, karena tema kita hari ini adalah generasi yang sehat berasal dari keluarga yang sehat. Oke, terkait dengan ahli gizi nih Kak, menurut Kak Bila sebagai ahli gizi, itu aspek penting apa sih yang penting dalam pemenuhan nutrisi di setiap tingkat kehidupan?
Aspek penting dalam ini ya, dalam pemenuhan nutrisi dalam siklus kehidupan. Ya sebenarnya kalau memang kita bilang step of life itu baliklah kalau misalnya kita bilangnya adalah daur kehidupan ya. Daur kehidupan itu bilang kita juga kadang bilangnya adalah siklus kehidupan. Jadi kalau misalkan siklus kehidupan itu berarti perputaran waktunya akan terus berlanjut gitu. Dimulai dari biasanya usia remaja, dari remaja ketika dia menikah, pemenuhan nutrisinya harus tetap terpenuhi dari ketika dia menikah, terus mempunyai anak, pemenuhan nutrisi anak juga harus terpenuhi, nanti anaknya tumbuh menjadi remaja lagi, terus jadi dewasa dan jadi lansia, setiap stepnya harus terpenuhi. Karena kalau misalnya satu step kehidupan itu nutrisinya tidak terpenuhi, maka step selanjutnya biasanya terjadi masalah gitu, Kak Endro. Nah, aspek penting harus terpenuhinya seperti apa? Ya tetap pada hakikatnya kalau memang kita mau memenuhi kebutuhan dalam stepnya ya pemenuhan nutrisi ini kan sifatnya adalah individual treatment. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan diet untuk semua jenis golongan usia gitu. Jadi itu akan tergantung dari jenis kelaminnya, usianya, berat badannya, tinggi badannya. Nah, itu akan memenuhi beberapa pemenuhan nutrisinya akan berbeda-beda gitu. Dan dari sana ketika pemenuhan nutrisinya sudah sesuai, maka pertumbuhan dan perkembangan dari setiap stepnya itu akan terpenuhi gitu dan akan terhindar dari masalah-masalah gizi sih. Apalagi juga kan di kita sekarang lagi banyak banget ya triple burden disease, baik itu penyakit menular atau penyakit tidak menular, dan itu memang startnya dari bagaimana pola makan dan kebiasaan makan mereka sebelum dalam setiap step kehidupannya tidak terpenuhi dengan baik dan benar gitu Pak. Oke, tadi menarik ya ngomongin terkait dengan diet, kemudian adalah pola makan yang setiap umur itu berbeda. Menurut Kak Bila sendiri nih, untuk healthy lifestyle-nya atau makanan yang tepat itu ya, di setiap umur itu apakah berbeda nggak sih Kak? Kalau secara pemilihan makanan yang pasti sangat kentara sekali berbedanya adalah dari usia baduta ya, atau bayi di bawah 2 tahun. Itu biasanya memang itu sangat sangat berbeda dengan kita orang-orang yang dewasa gitu. Pada kasus pemenuhan nutrisi pasti 6 bulan pertama kehidupan sangat disarankan untuk pemenuhannya melalui ASI kan gitu. Setelah 6 bulan kehidupan baru belajar untuk masuk makanan pendamping ASI. Nah, setelah anak usia di atas 1 tahun, sebetulnya tidak ada berbeda pemenuhan nutrisinya. Jadi pemilihan makanannya harus sama dengan pemilihan makanan orang dewasa. Jadi ketika anak sudah 12 bulan, 12 bulan lebih 1 hari, atau misalnya udah nyampe 1 tahun, itu pemenuhan makanannya ya sama dengan orang-orang dewasa pemilihan makanannya gitu, tidak dibedakan. Hanya mungkin proporsi pemilihan nutrisinya mungkin yang lebih diperhatikan gitu. Kalau misalkan eh, apa ya, mungkin beberapa kayak lebih mengutamakan jenis makanan sumber protein, atau misalkan beberapa mengutamakan jenis sumber lemak, atau beberapa mengutamakan jenis sumber karbo gitu. Atau memang bukan mengutamakan tapi memang penyediaannya lebih banyak ke sumber makanannya itu gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan mengacu pada pedoman gizi seimbang gitu, pada pedoman gizi seimbang ya pemenuhan nutrisi dari mulai anak pemberian MPASI sampai nanti lansia pun ya tetap harus mengacu pada diet gizi seimbang gitu, kecuali memang mereka mempunyai penyakit-penyakit penyerta yang memang perlu diet khusus gitu Kak Ento. Oke, berarti kalau disimpulkan ketika anak sudah 1 tahun ke atas sampai lansia itu sebenarnya sama ya, mengacu pada pedoman gizi seimbang di mana porsi karbo, protein dan buah, sayur terutama itu harus seimbang ya. Nah, tapi kalau Betul. misalkan masalah gizi yang lain kan banyak ya. Misalnya salah satunya adalah orang dengan overweight atau stunting gitu. Itu apakah ada treatment khusus yang berbeda dari segi pola makannya? Kalau misalkan ya balik lagi sama tadi pertanyaannya Kak Hendro ya. Kalau misalkan pada kasus stunting dengan overweight itu adalah memang dari dua pola makan yang berbeda. Pada kasus overweight biasanya itu terjadi pada kasus-kasus pemenuhan nutrisi berlebih gitu. Jadi pemenuhan nutrisinya dia tidak mengatur pada gizi seimbang, tetapi dia kelebihan nutrisi. Biasanya penyebab utamanya dia lebih karbo sama lebih lemak. Tapi pada kasus-kasus dengan stunting itu terjadi karena memang kekurangan nutrisi kronik. Jadi selama masa kehamilan atau memang biasanya stunting ini terjadi pada remaja-remaja putri yang mengalami anemia gitu. Jadi remaja putri sebelum dia menikah, dia mengalami status malnutrisi, artinya berat badannya kurang, terus dia juga mengalami anemia.
itu sangat berisiko sekali untuk menghasilkan anak-anak dengan stunting karena kekurangan energi yang sangat kronik. Sedangkan pada kasus-kasus stunting ini, ketika memang sebelum 2 tahun itu masih bisa dibantu pemenuhan nutrisinya untuk mengejar tumbuh kembangnya. Tapi pada kasus-kasus lebih dari 2 tahun, itu akan sulit sekali untuk mengejar si tumbuh kembang anaknya. Gitu. Jadi pemenuhan nutrisinya akan berbeda. Dan penyebab masalah dari 2 kasus tadi juga berbeda. Pada kasus overweight dia kelebihan nutrisi, pada kasus stunting dia adalah kekurangan nutrisi kronik jangka panjang. Kayak gitu, Kak. Oke, terus terkait dengan diet nih, diet nih, yang maksudnya yang banyak masyarakat lakukan gitu, orang-orang yang ingin menjaga berat badannya untuk tetap seimbang. Banyak orang yang melakukan diet dengan berbagai cara, salah satunya adalah orang melakukan diet karbohidrat. Sebenarnya dengan tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali, apakah itu memang tepat dan apakah kebutuhan energi di tubuh akan terpenuhi? Menurut Kak Bila seperti apa? Ya, kalau memang diet dengan target adalah weight loss, memang mungkin beberapa diet akan dimodifikasi dengan pembatasan karbohidrat. Pembatasan ya, artinya tidak sama sekali untuk tidak konsumsi. Karena mungkin kalau pada kasus orang-orang yang memang restriksi karbohidrat atau karbohidrat betul-betul tidak diberikan, yang diharapkan adalah cadangan lemak dalam tubuh yang akan digunakan sebagai sumber energinya. Gitu kan. Karena pada kasus-kasus orang berlebih berat badan, memang terjadi penumpukan lemak lebih banyak gitu. Nah, orang-orang akan berdiet dengan membatasi karbohidrat, ya tujuannya adalah biar lemak berlebih itu digunakan sebagai sumber energinya gitu. Tapi apakah itu disarankan? Ya tentu tidak gitu, karena tetap saja pada kasus-kasus penurunan badan yang terpenting adalah restriksi kalori, jadi pengurangan kalorinya, bukan jenis pemilihan dari karbonnya atau dari lemaknya. Ketika memang kalorinya sudah dikurangi, pemenuhan kalorinya sudah dihitung, terus ternyata dia sudah dikurangi, maka penurunan berat badan itu pada kasus-kasus kita sebagai ahli gizi, kita tidak sarankan untuk lebih dari 0,5 kilo per minggu. Karena kalau misalkan terlalu banyak, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan pemecahan nutrisi dalam tubuh atau metabolisme dalam tubuhnya akan terganggu, dan itu juga akan menyebabkan sebagai salah satu faktor-faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya. Jadi pemenuhan nutrisi apakah karbohidrat yang dibatasi atau tidak konsumsi sama sekali baik. Kalau saya pribadi, saya sangat tidak menyarankan untuk membatasi karbohidrat, bukan membatasi ya, atau tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Tapi pembatasan karbohidrat dengan sesuai takaran dietnya itu akan lebih sangat disarankan sih, karena tubuh juga masih tetap membutuhkan karbohidrat sebagai energi utama yang harus dicerna. Seperti itu, Kak Endro. Oke, berarti yang saya highlight di sini adalah bukan tidak konsumsi sama sekali, bukan menghilangkan ya, tapi tetap pembatasan seperti itu ya. Oke, itu mungkin yang harus juga banyak disosialisasikan ke masyarakat ya, bahwa bukan dihilangkan total, tapi mungkin porsinya yang dikurangin seperti itu ya Kak ya. Betul, betul. Sebetulnya beberapa jenis diet itu memang ada yang memang menggunakan sumber lemak sebagai yang lebih tinggi proporsinya gitu. Tetapi memang pada diet tersebut juga masih tetap menggunakan sumber karbohidrat, kayak jenisnya kayak jenis-jenis pada kasus diet-diet ketogenik gitu. Ketogenik memang lemak yang lebih tinggi kan, tetapi masih ada proporsi karbohidrat di dalamnya. Jadi bukan sama sekali karbohidrat tidak diberikan, masih tetap diberikan, hanya memang proporsinya yang akan sangat dikurangi. Oke, menarik. Sama tadi yang mau saya highlight adalah bahwa penurunan berat badan itu juga harus stabil ya, maksudnya tetap berjangka dan yang tidak langsung turun total gitu kan. Kebanyakan orang akan senang ketika melakukan program diet terus dalam waktu singkat turun drastis, itu luar biasa kan, banyak orang yang malah senang gitu. Tapi ternyata itu malah berbahaya ya Kak ya, malah menimbulkan penyakit degeneratif yang lain ya. Iya, ya. Sebetulnya mungkin kalau saya highlight itu kayak gini, Vendro. Kita itu kalau berdiet itu nggak seperti makan sambal gitu. Kalau makan sambal kan kayak kita makan langsung rasa pedasnya gitu. Tapi kalau diet itu adalah changing your lifestyle gitu. Bagaimana kita merubah pola hidup. Jadi diharapkan adalah ketika kita berdiet, kita turun berat badan. Nah, pada kasus orang-orang yang penurunan berat badannya terlalu cepat, nantinya terjadi kasusnya sama seperti yoyo gitu. Dia berdiet, terus dia turun berat badannya drastis, tapi nggak menutup kemungkinan beberapa waktu kemudian dia akan naik lagi berat badannya drastis gitu.
Karena yang dirubah itu adalah selama dietnya saja. Tetapi ketika kita merubah lifestyle-nya dengan berdiet hanya menargetkan 0,5 kilo atau sampai 1 kilo per minggu, nantinya akan jadi stabil kesananya gitu. Dan tubuh juga tidak kaget untuk mencerna atau memproduksi makanan-makanan itu sih. Oke, menarik di sebuah jawaban dari ahli gizi ya untuk terkait dengan program diet ya buat teman-teman yang mau program diet gitu. Ini ada tips penting ya yang perlu dilakukan gitu ya. Oke. Terus terkait dengan ini mungkin di sini banyak juga teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak gitu ya, atau mengurus orang tuanya. Terus bagaimana sih peran orang tua ya untuk pemenuhan gizi keluarga gitu? Sesuai dengan tema kita adalah generasi yang sehat bermulai dari keluarga yang sehat. Gimana sih peran orang tua itu? Menurut saya mereka punya peran yang sangat penting ya, karena setiap anak tidak bisa memilih makanannya. Gitu. Karena kalau penyediaan makanan di rumah itu kita tidak bisa minta kan, kayak nggak, bukan seperti kita datang ke restoran terus dapat listnya mau makan apa, pemilihan makanannya apa, menunya apa gitu. Tapi pemenuhan makanan keluarga itu ya tetap saja peranan orang tua, apalagi orang tuanya yang stay di rumah untuk memenuhi nutrisinya gitu. Jadi bagaimana mereka membuat menu-menu untuk keluarganya gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya berapa penting sih peranan orang tua untuk penyediaan dan pemenuhan nutrisi, menurut saya mereka adalah ujung tombak dari pemenuhan nutrisi keluarganya gitu. Kalau misalkan orang tuanya bisa create menu gizi seimbang, ya pasti anaknya akan sehat. Tapi beda cerita kalau misalkan orang tuanya uh, membuat makanan-makanan based on-nya atau fast food atau misalkan junk food yang tinggi lemak, tinggi gula. Nah, itu pasti anak-anak juga terbentuknya adalah anak-anak yang apa ya, secara nutrisi komposisi tubuhnya juga berbeda gitu. Atau dia juga ngalamin overweight atau dia undernutrisi. Nah, iya benar benar nih, benar banget nih. Bahwa peran orang tua itu memang penting dalam pemenuhan gizi di keluarganya sendiri ya, terutama mungkin banyak orang yang atau mungkin orang tua yang lebih suka memberikan makanan yang simple ya buat anak yang cepat saji gitu yang bisa langsung diberikan gitu. Tapi mungkin juga kurang pemahaman bahwa apakah itu nutrisinya cukup atau tidak. Seperti itu ya, Kak ya. Betul, betul. Ya, penggunaan makanan cepat saji sih sebetulnya uh, beberapa makanan cepat saji mulai mengacu sih pada guideline pedoman gizi seimbang di mana pembatasan gula, garam dan lemak gitu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kalau makanan cepat saji, at least yang makanan kemasan, mereka kan ada nutrition pack-nya ya, ada kandungan nutrisinya, berapa kalorinya dan lain-lainnya gitu. Kalau memang sudah membatasi ke arah sana, pertanyaannya adalah berapa banyak yang disajikannya, berapa banyak yang diberikannya gitu. Kalau misalnya ternyata sudah menggunakan makanan cepat saji, terus ternyata overfeeding, kelebihan pemberian ya sama saja gitu. Itu juga akan tetap berdampak pada kesehatan anak. Dan ya namanya makanan yang awet, otomatis dia menggunakan pengawet minimally. Biasanya kalau misalnya kita lihat di sana ada kandungan natrium yang tinggi biasanya gitu pada makanan-makanan kemasan. Dan itu yang memang harus dibatasi karena dengan tinggi natrium juga itu akan berdampak pada kesehatan keluarganya. Oke, baik. Menarik ya pemaparan dari Kak Bila terkait dengan gizi keluarga gitu ya. Oke, Kak Bila, sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin dari Kak Bila sendiri ada closing statement, Kak, terkait dengan topik kita hari ini. Saya sih pemenuhan keluarga itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dari tanggung jawab ibu, tapi juga itu tanggung jawab dari ayah. Jadi penyusunan menu keluarga ini adalah menjadi tugas bersama antara orang tua anak yang karena anak kita di rumah tidak dapat bisa memilih makanan jenis apa yang harus mereka makan. Mereka juga tidak dapat memilih makanan-makanan apa. Semua pemenuhan itu tergantung dari orang tuanya. Dengan orang tua yang sadar akan gizi, maka akan menghasilkan keluarga yang sadar akan gizi pula. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Bila sudah berkenan untuk bisa hadir dalam kegiatan talk show di HMP FKM UI kali ini dan juga menyempatkan waktunya. Terima kasih kami ucapkan dan semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan ya Kak Bila ya. Oke, amin, amin.
Demikianlah kegiatan talk show seputar kesehatan episode keempat kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin media sosial HMPFK MUI untuk informasi-informasi berikutnya. Sampai jumpa di kegiatan talk show seputar kesehatan berikutnya. Sampai jumpa Sobat HMP.